Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, bukan saja adu gagasan. Panggung Rakernas Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia yang digelar di Jambi pada Rabu lalu menjadi ajang adu rayu bagi Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Sayangnya Ganjar Pranowo absen lantaran berhalangan. Meski belum resmi ditetapkan sebagai capres, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan beradu rayu dan berebut simpati dari kepala desa di Forum Rakernas Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia yang digelar di Jambi Rabu lalu. Tampil pertama di atas panggung, Prabowo kembali melontarkan pujian kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu, Prabowo juga mengklaim ada andil dirinya atas dikucurkannya dana 1 miliar satu desa. Harus kita akui bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil. Jangan malu-malu mengakui pemimpin berhasil, bangsa sendiri berhasil, anak Indonesia berhasil. Kok kita malu-malu mengakui? Kalian masih banyak ingat, ya. Saya telah berjuang bersama kalian, bukan tahun ini, bukan 5 tahun, belasan tahun yang lalu, dan kita sudah buktikan. Dan waktu itu saya pertama yang berkomitmen sama kalian memperjuangkan 1 miliar satu desa. Dan waktu itu kita mintanya langsung ke desa. Jangan terlalu banyak mampir-mampir. Di Indonesia kalau terlalu banyak mampir-mampir, bocornya lumayan juga itu. Mengembalikan fungsi desa sebagai kekuatan utama bangsa, itulah rayuan Anies Baswedan di hadapan para kepala desa. Anies berjanji tidak akan membiarkan desa sendirian untuk mengembangkan desa menjadi penopang pembangunan. Ketergantungan pada luar. Kenapa? Karena pasokan dari dalam, kekuatan dari desa tidak ditingkatkan. Jadi visi kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita ke depan, yuk kita jalan sama-sama. Mari kita kembalikan desa menjadi kekuatan utama bangsa ini. Sementara itu, meski diundang di forum Abdesi, Ganjar Pranowo justru absen di forum itu. Ketidakhadiran Ganjar dinilai menjadi kerugian tersendiri. Saya justru kerugiannya itu ada pada Ganjar, karena itu sebetulnya ini kesempatan yang bagus bagi dirinya untuk memperkenalkan gagasannya secara umum kepada, katakanlah dalam ini pemerintahan desa yang diwakili oleh kepala-kepala desa seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau diundang sebagai narasumber, saya kira masih memungkinkan yang bersangkutan itu mendapatkan izin itu. Oleh karena itu ketidakhadiran Ganjar di dalam pertemuan kepala desa se-Indonesia ini, saya kira adalah kerugian sendiri bagi Ganjar Pranowo. Gitu. Penampilan Prabowo dan Anies di Forum Rakernas Abdesi menampilkan dua gaya pendekatan dan pola komunikasi yang berbeda. Iya, sangat jelas lugas terlihat bahwa kalau kita bicara cara Pak Prabowo untuk kemudian tanda petik menghangatkan situasi, kemudian memancing emosi yang kemudian dia bisa memasukkan ide-ide atau kemudian jualannya Pak Prabowo adalah dengan menaikkan semangat mereka dengan gaya bahasa tubuh yang seperti sebelum-sebelumnya. Kalau kita perhatikan bahkan dari debat Capres 2014, 2019 gitu ya, dengan bahasa tubuh yang menghentak. Ya, intonasi yang menghentak. Dan perbedaannya adalah ada perbaikan-perbaikan dilakukan oleh Pak Prabowo yang saya yakin juga karena dukungan dari tim di belakang beliau, itu adalah kalau kita perhatikan bahwa Pak Prabowo akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir itu lebih cenderung menjangkar atau menempel pada yang kita sebut sebagai mimbar.
gitu. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kalau Pak Prabowo itu tidak nempel di situ, maka bisa kayak bola liar yang kemudian malah jadi sasaran untuk lucu-lucuan gitu ya, yang buat saya tidak pantas sebetulnya ketika debat Pilpres tahun 2019 kemarin ketika Pak Prabowo bergoyang seperti itu. Tapi itu kan cara dia ekspresif. Jadi kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu ekspresif, spontan, dan global cara dia berkomunikasi, bahasa nonverbalnya, termasuk ekspresi wajahnya. Ya, sementara pesaingnya yaitu Pak Anies Baswedan, kalau kita perhatikan lebih berhati-hati, terstruktur, dan cenderung untuk kemudian apa ya istilahnya tidak ya cukup ekspresif, tetapi tidak menghentak dan lebih mengalun gitu gerakannya. Apa yang bagus yang mana? Nah ini trikinya di sini. Menariknya adalah kalau banyak orang menganggap bahwa orang yang lebih katakanlah terstruktur, tertata, itu lebih bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih teliti gitu, bisa jadi lebih berpotensi untuk dia katakanlah menjalankan atau menepati janjinya. Padahal tidak ada hubungannya cara komunikasi seseorang di depan berpidato misalnya dengan pemenuhan janji, dengan kinerja, nggak ada. Jadi apakah Pak Prabowo itu bisa mencapai kinerjanya atau memenuhi janji-janji politiknya? Bisa saja. Apakah Pak Anies juga bisa memenuhi janji-janji politiknya dan berkinerja? Bisa saja. Tetapi yang perlu dilihat adalah track record mereka sebelum-sebelumnya ini gimana. Yang bukan dari klaim sepihak tentu saja. Desa memang layak diperebutkan lantaran jumlah pemilih di pedesaan sangat signifikan.